2018 kira-kira. Enggak, maksudnya sebelum itu. Sebelum itu kalau sekolah sepak bola yang berdiri itu masih belum kombinasi antara sepak bola dengan sport science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sanasan. Pemirsa, saya hari ini kedatangan tamu mantan wartawan sport yang kesehariannya sering meliput tentang masalah perkembangan olahraga ya, khususnya di bola dan lain sebagainya. Termasuk orangnya, informasinya juga di bol. Kita bicara tentang masalah persepak bolaan secara umum dulu di Indonesia dan lebih khusus di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dinda? Sudah nggak jadi wartawan lagi ya? Alhamdulillah masih sibuk ini. Sudah bergeser ke dunia yang lain Dinda ya? Masih sering hanya bersinggungan. Oh gitu ya. Ini Mas Baikuni ya, Baikuni ya? Baikuni dari Kuanyar. Assalamualaikum Dinda. Kalau ini sudah banyak terkenal kalau yang ini. Apalagi kalau netizen di Facebook pasti kenal yang namanya Pak Klebun ini. Dinda Safi'i. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Dinda. Bersama Bang Ubay terus ya? Iya. Sekarang ya. Iya, siap. Banyak juga yang menjadi kegiatan keseharian Mbak Dinda. Iya. Dari kalau saya lihat tuh Dinda itu sibuk di keaktivisan kepemudaan Kuanyar, juga sempat membantu dan juga merintis pariwisata di Kecamatan Kuanyar. Iya. Kolam renang apa Dinda? Kemarin namanya renang? Impian Maya. Beliaulah yang menjadi penggeraknya. Bahkan si bukan Congoco, mohon maaf pemirsa, bukan Congoco, yang menginspirasi, yang ngotek ownernya ya ini. Kan ada di Malaysia Dinda ya, gitu. Ada di Malaysia. Kita tidak bicara itu, kita bicara masalah persepak bola. Dinda Ubay, dulu waktu di pers, di kewartawan kan memang betul kan ada di megang di wartawan sport kan? Iya. Berapa tahun Dinda? Saya sekitar 2 tahun lah. 2 tahun masalah itu ya. 2 tahun saya nulis berita olahraga di Harian Kabar Madura. 2 tahun. Tahun berapa itu? 2011, 2012. Oh, 8 tahunan sampai sekarang Dinda ya. 8 tahun yang lalu. Tapi memang waktu menjadi wartawan sport itu kan memang dari dalam dirinya memang gibol, istilahnya kan gibol. Orang yang betul-betul dalam dirinya itu memang suka terhadap itu, tidak hanya sekedar profesi kan Dinda. Itu yang lucu. Itu yang lucu. Jadi basicnya saya diminta jadi wartawan itu dari basic saya sebagai supporter Kacang Mania. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi aktif di Mabes Kacang Mania di Cokro. Itu Harian Kabar Madura itu lahir bersama dengan Persepam Madura United. Karena hubungan saya dengan Mas Edi Kurniadi yang waktu itu jadi pendirinya Kabar Madura, akhirnya dia ngangkat saya, meminta saya untuk ikut menulis berita olahraga. Mungkin dia ngelihat saya sering huri-huri di situ ya. Ya, mulai 2000 saya di Kacang Mania itu mulai 2009. Artinya sejak dari lahirnya Kacang Mania sudah ada Ubay, Mehmet, Tain, gitu ya. Saya sudah di sini sudah. Memang saya tidak terlalu banyak. Memang bukan gibol saya, cuma menyaksikan pergerakan teman-teman Kacong waktu di sini ada Perseba dulu itu. Oh, di situ ya ceritanya Dinda. Sampai sekarang masih ada itu giro itu, cinta itu terhadap Kacong dan juga terhadap persepak bolaan di Bangkalan.
Kayaknya itu selamanya. Setelah Jadi nggak bisa lepas, walaupun sibuk kerja. meskipun tapi nggak sekarang bisa sudah lepas. tidak lagi menjadi jurnalis tentang sport, tentang olahraga, tapi kecintaannya terhadap persepak bolaan masih tetap sampai sekarang. Iya. Tetap, Iya. ya. Jadi mengikuti perkembangan persepak bolaan sekarang. Sangat mengikuti lokal, Nasional, internasional, internasional, semuanya ya, diikuti. nasional, internasional, semua saya ikuti. Kalau tidak sapi ini kan juga kaosnya itu sudah kacau. Pasti ini tidak, Betul. pasti ini unsur yang tidak bisa dipisahkan dari perkacomania. Kacomania kan komunitas pecinta bola Bangkalan ya. Betul. Dia juga termasuk anggota itu. Iya. Termasuk bukan berarti cuma ikut saja gitu ya Dinda ya. Iya, enggak lah. Sejak dulu Iya. sama dengan Ubay. Sama. Anunya, sejarahnya. Iya. Ya baik. Sama, Pak. Ternyata sampai sekarang itu tetap juga itu yang mungkin tidak memisahkan ya. Kecintaan terhadap bola itu tidak bisa karena Ubay dan Sapi gitu ya. Gitu ya. Mengikuti juga nih Tetap. perkembangannya. Betul. Termasuk di Bangkalan, Alhamdulillah masih eksis ini. Sis ya. Iya. Mas Ubay tahun 2011, tahun 2012 sejak tahun 2009 sudah berkecimpung di urusan persepak bolaan. Mas Ubay melihat perkembangan sepak bola. Kita kalau bicara nasional sudah banyak pengamatnya Mas Ubay. Tinggal Mas Ubay saja kita rujukan di Kabupaten Bangkalan. Ada nggak gerakan pembenahan, gerakan untuk bagaimana persepak bolaan ini di Kabupaten Bangkalan ini bisa sebagaimana yang diharapkan para kacung? Kalau kita lihat bagaimana pembangunan sepak bola di Kabupaten Bangkalan dalam 2 tahun terakhir ini itu sangat optimistis. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini sejak masuknya Bangkalan Soccer Academy ke Kabupaten Bangkalan, terus diterima dia berlatih di Stadion Gelora Bangkalan. Sejak lahirnya Soccermania, Bangkalan Soccer Academy. Bangkalan Soccer Academy. Ya. Makhluk apa lagi itu? Itu makhluk apa Mas Ubay? Itu sekolah sepak bola Heeh. yang basicnya sport science. Sekolah sepak bola di Bangkalan. Sekolah sepak bola Bangkalan yang dia basicnya itu sudah ke sport science. Jadi antara olahraga dengan science itu di-blend. Dikomunikasikan, Ya, dielaborasi. dikombinasikan. Ya. Sebelumnya belum ada, memang kan? Saya belum Itu pernah dengar. Kira-kira 18. 2018 kira-kira. Enggak, maksudnya sebelum itu. Sebelum itu kalau sekolah sepak bola yang berdiri itu masih belum kombinasi antara sepak bola dengan sport science. Oh, hanya sekedar Hanya kelompok-kelompok sekedar teknis sepak orang. bola saja. Hmm. Kalau sekarang sudah mereka mengukur kemampuan atlet menghirup oksigen, bagaimana hitung-hitungan angka nadi, bagaimana gitu. pemain itu berapa menit dia bisa bermain. Duh, itu berjalan di sini selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu sudah mulai berjalan, dan sekarang siswanya itu ya anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA itu sudah mulai ada. Ya masuk di situ. Siapa itu nanti yang mengelola itu, Mas? Pengelolanya sendiri itu Pak Imam Syafi'i. Jadi Pak Imam Syafi'i itu memang praktisi pembinaan sepak bola yang sudah bertahun-tahun. Nah, selama ini dia aktif di luar Bangkalan gitu loh, Kak. Oh, gitu. Jadi balik ke Bangkalan. ya, jadi dia sempat hilang ceritanya dari Bangkalan ini. Dia sampai ke Spanyol, dia sampai ke Thailand, dia sampai ke pokoknya dia keliling Eropa, Ya, gitu iya, loh, iya. Kak. Artinya kalau bicara kapasitas tentang masalah bagaimana pembinaan sepak bola itu tidak diragukan Pak Imam Syafi'i ini. S2 persepak bola. S2 pelatihan sepak bola, dan dia lisensinya instruktur FIFA. Wow, pemirsa. Ternyata ini baru saya dengar ini, Mas. Nanti saya tidak lanjutin dah. Di mana itu nanti saya kasih nanti informasi tentang masalah Pak Imam Syafi'i dan Bangkalan Soccer Mania ini. Ya, Emang dia ya. Siap. Sudah sejak tahun 2009 sudah masuk di Kacong Mania, sejarah sama Ubay sampai sekarang. Prestasi yang dibanggakan sampai Kacong Mania itu berdiri dan macamnya kan biasanya itu yang dijadikan sebuah kebanggaan Ya. oleh para kacong macamnya. Sampai hari ini
ada nggak yang dibanggakan lagi tentang Persebaya Bola Bangkalan selain dari yang diceritakan ini? Ya. Kalau saya ini hubungan perseteretanannya ini. Oh, yang Sukung anu ya. dada, itu. Itunya yang anu ya. Iya. Yang bikin Mempererat sampai ya. sekarang. Tapi yang sebetulnya yang mempertemukan kalimatun sawaknya kata Pak Iya. Pasar kan santri ya. Kalimatun sawaknya Kacong ini ada kan sepak bola. Ya. Di situ lahirnya namanya Situng Dere itu Iya. sebagai slogan gitu ya. Slogannya. Untuk mempererat hubungan emosional antar Kacong gitu kan. Betul. Lah, sekarang hanya itunya toh yang dibanggakan. Kalau bolanya nggak ada yang dibanggakan sekarang. Ya. Kalau saya inginnya Perseba ini muncul lagi. Perseba. Ada lagi di Bangkalan. Perseba bukan Persebaya, Perseba ya. Perseba. Iya. Bagaimana Kan sudah sekarang nggak kenangan ada. yang hah? Sekarang nggak ada Perseba itu. Nggak. Sudah nggak ada ya. Sekarang iya, jadi Sempat Perseba vakum. itu posisinya sekarang Nah. itu masih terus berlatih. Berlatih. Ya, walaupun liga ini masih jadwalnya masih belum turun, masih belum dipastikan. Pandemi. Cuma Perseba ini terus berlatih karena sudah ada semacam benang merah antara Bangkalan Soccer Academy tadi. Yang sport science. Artinya Perseba ini potensi yang digawangi oleh Mas Imam Syafi'i ya. Iya. Imam Syafi'i ini justru tune in dengan Perseba. Ya, betul. Oh iya, berarti optimis, tapi 2 tahun terakhir kan. Iya. Tapi dari tahun 2012 sampai ke 2018, harapan itu, hope itu sudah nggak hopeless ya. Jadi nggak ya, hopeless berarti ya juga. Yang dibanggakan hanya setundernya itu saja kan. Yang dibanggakan hanya setundernya saja. Terus yang kedua Dinda, sekarang KONI dipegang oleh yang orang agresif. Betul. KONI. Dan yang menaungi juga banyak Instansi. olahraga apa istilahnya kalau cabur banyak termasuk di PSSI dan lain sebagainya. Di sini ada nggak giroh KONI untuk untuk menjawab terhadap harapan besar dari teman-teman Kacong ini? Dengan dipegangnya Ketua KONI yang sekarang ini, alhamdulillah banyak cabur yang muncul di Bangkalan ini. Dengan tagline-nya Satos. Satos. Seperti itu. Kanda Fauzan Zafar. Iya. Tapi persepak bola di harapannya ada di situ. Iya. Cuma sampai detik ini mungkin karena terhalang dengan pandemi ya dia. Iya. Hanya latihan saja. Latihan. Iya, Ya Mas Ubay ya. latihan. Dan masih latihan. Dan ikut menggaung itu juga Pak Imam Syafi'i. Masih ada semacam benang merah gitu loh kan. Walaupun ini dua Entitas yang berbeda. entitas yang berbeda. Ya. Tapi ini sering ketemu juga untuk saling mengisi gitu. Kalau sharing mereka pasti tetap sharing karena memang sepak bola dan sport science itu memang semakin berkembang. Ya. Karena memang kemarin Pak Koni yang waktu bicara di sini memang ada sport science-nya ini sempat menjelaskan tentang sport science bahwa ada Potlatnas pelatihan Puslat gitu ya. Cup. Ya, Puslat Cup. Itu di situ dilengkapi dengan sport science semua. Tidak hanya di persepak bola dan macam. Mas Ubay, ini kan menarik nih dan sekarang kan sebetulnya kita ingin segera untuk lahir persepak bola Bangkalan, Perseba gitu ya, Perseba. Ini kira-kira kalau nanti pandemi ini sudah selesai, menurut pengamatan ini kan di samping memang sebagai mantan jurnalis sport dan juga pengamat, fan, supporter dan kan banyak ini Mas Ubay ini. Kira-kira dari bibit-bibit yang sedang sekarang dibina oleh Pak Imam Syafi'i yang Soccer Academy ini 2025 bisa nggak diharapkan itu muncul, Mas? 2025 bisa gimana? Bisa itu diharapkan sebagaimana diharapkan Kacong tadi itu. Oh, sangat bisa. Bisa ya. Sangat bisa. Karena memang kita mulai dari usia yang dini, terus kita kasih pelatihan yang standar dengan instruktur, lapangannya sesuai standar nasional di Stadion Gelora Bangkalan. Kalau saya bukan 2025, 2023 sudah ada putra Bangkalan yang main di timnas.
Itu ya. yang main di timnas loh ya. Anunya apa namanya? Walaupun dia nggak di optimis. timnas senior. Optimismenya di situ ya Mas Iya. Ubay ya. Ya, dia bisa jadi di U18, bisa jadi U16, bisa jadi U14. Ada pemain Bangkalan. Keyakinan saya seperti itu. Melihat dari bagaimana seriusnya Socermania membimbing dan juga membina Persib Bola. Betul. Oke Mas Ubay dan Mbak Dinda Sami, barangkali mau menyampaikan tentang harapan Persib Bola di Bangkalan. Mas Sami, silakan Mas Sami. Apakah nanti mau minta biar di setiap kecamatan itu ada pembinaan khusus dan macamnya kepada Pak Bupati atau Pak Koni dan silakan Mas Sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi'i mengharap kepada Bapak Bupati Bangkalan, Bapak Ketua PSSI Kabupaten Bangkalan, dan Ketua KONI Kabupaten Bangkalan mengharap untuk segera menghidupkan semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bangkalan, khususnya menyediakan semua fasilitas untuk semua cabur, untuk terciptanya dan terselenggaranya cabur di Bangkalan dan kesuksesan olahraga di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ramah Pak Bupati, Bapak Koni, PSI. Dengarkan ini sejarahnya sejak tahun 2009 dia sudah menjadi kacong. Sejak berdirinya Kacong Mania di Bangkalan, dan ini mimpinya sampai hari ini masih belum dikasih oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan gitu ya. Baik prestasi atau yang lain. Fasilitasnya. Gitu ya. Nih Pak Bupati dan semua yang tadi yang disebutkan. Mas Ubay silakan, barangkali mau ada hal yang lagi yang ingin disampaikan terkait dengan perkembangan persepak bolaan dan juga perfutsalan ya. Saya lupa tadi bicara masalah futsal, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya nanti saya akan tidak lanjuti ini kepada Akademi Soccer Academy. Bangkalan Soccer Academy. Bangkalan Soccer Academy-nya ini nanti saya minta kontaknya dan insya Allah kita akan lebih detail lagi bicara tentang masalah persepak bola di Kota Bangkalan. Tapi selebihnya Mas Ubay sebagai pembuka informasi masalah ini, silakan barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan harapan dan lain sebagainya tentang masalah persepak bola di Kota Bangkalan. Silakan Mas Ubay. Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan Bangkalan Soccer Academy, ini adalah sebuah jalan menuju pemain-pemain Bangkalan kita bisa go nasional. Saya berharap bahwa Bangkalan Soccer Academy ini tidak hanya ada di Kecamatan Bangkalan. Jadi untuk kecamatan-kecamatan lain untuk bisa merespon ini, paling tidak kita datang sharing ke Bangkalan Soccer Academy untuk ikut serta bertanya kiat-kiat bagaimana pembinaan sport science, metode latihan dan lain sebagainya. Karena saya merasa saya sendiri di Kuanyar ini akan tertinggal dengan Bangkalan, gitu kan. Ini kalau saya berdiam diri di Kuanyar, Bangkalan Soccer Academy ini berjalan sendiri, maka dalam 2 atau 3 tahun lagi Bangkalan ini akan cecer. Maksudnya Kuanyar ini akan cecer, dan ketika kita cecer ini kita akan kesini. Makanya saya deketin itu Bangkalan Soccer Academy, itu saya deketin Pak Imam Syafi'i, Coach David dan kawan-kawan yang lain itu saya deketin, saya curi ilmunya. Jadi supaya sepak bola kecamatan khususnya di Kuanyar ini lo terlalu cecer, tidak terlalu jauh ketinggalan ya. Jadi kalau misalnya tolak ukurnya saja, Kanda ya, kalau kita kasih sekarang turnamen sepak bola antar kecamatan, antara Bangkalan dengan kecamatan-kecamatan lain, itu kalau sudah misalnya U15, itu sudah jomplang sekali. Jomplang. Sudah tidak sekufu ya. Sudah enggak selevel lagi kalau sekarang. Iya. Kalau sekarang. Jadi itu harapannya Dinda ya. Harapan saya kita bisa penyetaraan lah. Jadi semua kecamatan ayo main-main ke stadion, karena Coach David dia komitmen sama saya, dia siap kapanpun diajak ngopi di stadion untuk sharing masalah bagaimana pembinaan. Itu komitmen dia untuk sepak bola Bangkalan, luar biasa sekali. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya komitmen itu. Dan Coach David ini adalah pelatih head coach-nya Perseba Bangkalan di Liga 3. Oke, Dinda Ubay, Dinda Syafi'i, terima kasih kunjungannya ke Studio Lingkar Jatim dan Sandasan. Mudah-mudahan
ada manfaat lebih lanjut lagi Amin, untuk amin. untuk Dinda Ubah, untuk Sapi dan khususnya terhadap Lingkar Jatim dan Sandasan gitu ya. Amin. Termasuk nanti akan saya menindaklanjuti ke Bangkalan Socermania ini. Ya. Bangkalan Insya Allah. Soccer Academy. Oh, Soccer Academy. Keliru lagi, maklum bukan gibol. Kalau bukan gibol tidak familiar pemirsa. Oke pemirsa, harapan sudah disampaikan. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait segera bisa memenuhi harapan-harapan yang sudah dilontarkan. Ini merepresentasikan para kacung mania Bangkalan dan juga para gibol yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kacung mania di Bangkalan ini luar biasa, besar. Cuma prestasi-prestasi persepak bola di Kabupaten Bangkalan sampai hari ini masih belum muncul dan masih belum bisa dihadiahkan pada semua para kacung yang setiap hari mendukung sepenuhnya terhadap persepak bola di Kabupaten Bangkalan. Gitu ya. Ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.